Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Ratna Azizah dengan NPM 2011080447 dari kelas BKPIA semester 5 dengan mata kuliah Studi Kasus Anak dan Remaja dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah studi kasus anak dan remaja, yaitu mengenai studi kasus pada anak SMA dengan judul Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Perilaku Bullying pada Anak SMA. Alasan mengapa saya mengangkat permasalahan tentang bullying, karena di Indonesia sekarang banyak sekali kasus mengenai pembulian yang terjadi di lingkungan sekolah, terkhusus pada tingkatan SMA. Baik, selanjutnya yaitu pengertian bullying. Kalau Rosa 2007, sebagaimana dikutip dari Aini 2018, mengungkapkan bahwa tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional. Yang selanjutnya yaitu tujuan identifikasi kasus. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu menganalisis kasus pembulian, yang kedua mengetahui faktor penyebab bullying, yang ketiga memberikan treatment dalam mencegah bullying, yang keempat mampu mengatasi atau menanggulangi bullying, dan yang terakhir yaitu mengetahui peran guru BK dalam mengatasi bullying. Yang selanjutnya yaitu adalah sasaran studi kasus. Nah, sasarannya yaitu yang pertama peserta didik yang melakukan bullying di lingkungan SMA, yang mana korbannya dari kalangan peserta didik atau teman sebayanya, sehingga menimbulkan trauma yang mendalam bagi para korban. Selanjutnya yaitu metode dan alat pengumpulan data. Metode penelitian ini adalah studi kasus. Jenis pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Bab 2 yaitu pelaksanaan. Yang pertama itu analisis. Menurut Komarudin 2001, analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu. Selanjutnya yaitu bullying. Bullying merupakan istilah untuk tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh yang lebih kuat, baik dari segi umur, kekuatan, kekuasaan, kepada pihak yang lemah. Bentuk dari perilaku bullying yaitu bullying fisik, bullying verbal, dan bullying mental atau psikologis yang dapat berdampak buruk kepada korbannya, seperti lebam, luka, sakit, penakut, dan lain sebagainya. Dan untuk jangka panjang yaitu terganggunya kondisi psikologis dan penyesuaian sosial yang buruk. Guru bimbingan dan konseling atau konselor memiliki peranan penting dalam mencegah dan menanggulangi bullying di sekolah. Untuk itu, diperlukan pelayanan yang efisien dan komprehensif kepada seluruh siswa dengan menggunakan berbagai keterampilan dan media yang dapat membantu kinerja guru BK atau konselor dalam menangani bullying. Baik, selanjutnya ada 4 unsur yang terdapat dalam bullying dan selalu melibatkan 3 unsur, yaitu yang pertama ketidakseimbangan kekuatan, kedua niat untuk menciderai, yang ketiga ancaman agresi lebih lanjut, dan yang terakhir yaitu teror. Bullying bisa saja dilakukan oleh orang yang lebih tua, lebih besar, dan lebih kuat.
karena bullying bukan perkelahian yang melibatkan dua pihak yang memiliki kekuatan seimbang. Perilaku bullying biasanya menyebabkan timbulnya kepedihan emosional, luka fisik, dan bisa keduanya atau kepedihan emosional dan luka fisik. Beberapa faktor yang menyebabkan siswa menjadi korban bullying yaitu siswa yang belum mampu bersikap asertif, sehingga mereka tidak dapat menolak saat diperlakukan negatif karena ketidakmampuan mereka merespon perilaku bullying. Baik, selanjutnya yaitu diagnosis. Langkah diagnosis adalah langkah untuk menetapkan masalah berdasarkan analisis latar belakang yang menjadi sebab timbulnya masalah. Dalam langkah ini, dilakukan kegiatan pengumpulan data mengenai berbagai hal yang menjadi latar belakang dan diduga mempunyai keterkaitan dengan gejala yang dihadapinya. Secara psikologis, bullying dapat dipicu sikap-sikap negatif, seperti perasaan iri, dendam, dan permusuhan antar remaja. Sementara itu, dari sisi pelaku, biasanya bullying dilakukan karena kepercayaan diri cenderung rendah. Bullying menjadi sarana pelaku untuk mencari perhatian orang-orang di sekitar. Ada beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan peserta didik melakukan pembulian di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Antara lain, yang pertama itu adalah faktor keluarga, yang kedua faktor sekolah, yang ketiga faktor lingkungan hidup, yang keempat faktor teman sebaya, yang kelima faktor media, dan yang terakhir adalah kepribadian. Selanjutnya yaitu prognosis. Langkah prognosis adalah menetapkan alternatif tindakan bantuan yang akan diberikan berdasarkan hasil diagnosis. Rumusan akhir dari langkah diagnosis adalah mengenai jenis dan bentuk masalah berdasarkan hasil analisis dan sintesis. Nah, selanjutnya yaitu langkah alternatif dalam mengatasi bullying di lingkungan SMA, diantaranya yaitu yang pertama, di lingkungan sekolah harus dibangun kesadaran dan pemahaman tentang bullying dan dampaknya dengan cara melakukan sosialisasi untuk menimbulkan kesadaran dan pemahaman mulai dari murid, kepala sekolah, guru, pegawai sekolah, bahkan orang tua. Sosialisasi dilakukan di tahap ini agar semua memahami tentang bully dan dampaknya. Kemudian, kedua, harus dibangun sistem atau mekanisme untuk mencegah dan menangani kasus bullying di sekolah. Dalam tahap ini, perlu dikembangkan aturan sekolah atau kode etik sekolah yang mendukung lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua anak dan mengurangi terjadinya bullying serta penanganan korban bullying di setiap sekolah. Dan yang ketiga, diharapkan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, memberikan perhatian terhadap isu bullying di sekolah serta berupaya membangun kapasitas aparaturnya dalam mengatasi isu ini. Langkah strategis yang perlu diambil adalah memberikan pelatihan kepada guru tentang program anti-bullying di sekolah, sehingga guru dapat mengembangkan program tersebut di sekolah untuk mengurangi atau mencegah terjadinya tindakan bullying di sekolah. Selanjutnya yaitu treatment. Langkah pemberian bantuan atau treatment ini pada dasarnya merupakan realisasi dari langkah-langkah sebelumnya, yaitu melaksanakan alternatif bentuk bantuan yang mungkin diberikan berdasarkan masalah dan latar belakang yang menjadi penyebabnya, agar dalam pemberian bantuan dapat dilaksanakan secara efektif. Maka, keseluruhan pelaksanaan bantuan harus dikelola secara baik dengan perencanaan program, pengorganisasian, pengaturan pembagian tugas personil, penjadwalan, penyediaan sarana, penggunaan pendekatan dan teknik, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan sebagainya. Treatment dalam upaya pemberian bantuan dalam mengatasi bullying di anak SMA melalui counseling behavior, yaitu selama ini beberapa upaya telah dilakukan oleh sekolah bagi para pelaku bullying, yaitu pemberian hukuman sanksi dan panggilan orang tua ke sekolah untuk bekerja sama memberikan penanganan. Sejauh ini, hasil yang dicapai belum maksimal karena perubahan sikap dan perilaku pelaku. Bullying hanya sementara.
karena mereka kembali mengulang perbuatannya di lain hari. Alternatif solusi untuk mengatasi masalah bullying anak di sekolah salah satunya adalah dengan counseling behavior. Nah, counseling behavior adalah suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosion, dan kepentingan tertentu. Penekanan istilah belajar dalam pengertian ini ialah atas pertimbangan bahwa konselor membantu orang atau konseli belajar atau mengubah perilaku. Konselor berperan membantu dalam proses belajar menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga klien dapat mengubah perilakunya serta memecahkan masalahnya. Penggunaan counseling behavior sebagai alternatif pemecahan masalah. Menurut penulis, karena pengingat counseling behavior memiliki konsep-konsep dasar sebagai berikut. Nah, yang pertama itu, manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Manusia memulai kehidupan dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Nah, yang kedua itu adalah tingkah laku seseorang. Ditentukan oleh banyak macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Yang C itu adalah tingkah laku dipelajari individu berinteraksi dengan lingkungan melalui hukum-hukum belajar atau pembiasaan klasik, pembiasaan operan, dan peniruan. Selanjutnya yang D yaitu tingkah laku tertentu pada individu dipengaruhi oleh kepuasan dan ketidakpuasan yang diperolehnya. Yang terakhir E yaitu manusia bukanlah hasil dari dorongan tidak sadar melainkan merupakan hasil belajar, sehingga ia dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi pembentuk tingkah laku. Dengan melihat keunggulan counseling behavior tersebut di atas, penulis berharap dapat meminimalisir pelaku bullying di institusi sekolah, sehingga sekolah dapat menjadi tempat belajar yang aman, menyenangkan, merangsang keinginan untuk belajar, bersosialisasi, dan mengembangkan semua potensi siswa, baik akademik, sosial, maupun emosional. Selanjutnya yaitu follow up. Nah, langkah evaluasi dan tindak lanjut atau follow up itu dimaksudkan untuk mengetahui tindakan dan hasil pelaksanaan bantuan. Evaluasi dilaksanakan dengan mengumpulkan data selama pemberian bantuan. Nah, dan pada akhir tindakan untuk mengetahui hasil yang dicapai. Evaluasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data selama proses bantuan dan pada akhir bantuan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Nah, dan teknik pengumpulan data seperti wawancara, angket, observasi, analisis, tugas, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh dari evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menetapkan sampai sejauh manakah upaya telah dilaksanakan, berhasil atau kurang berhasil. Setelah kita tahu akar permasalahan dari kasus bullying yang dialami peserta didik di SMA, sekarang yang terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Dalam hal ini, seluruh lapisan masyarakat, yaitu orang tua, guru, sekolah, dan pemerintah, pendidikan yang paling dasar dimulai dari rumah. Orang tua sendiri harus aktif menjaga emosi anak. Pola mendidik juga barangkali perlu dirubah. Selanjutnya yaitu guru BK atau konselor perlu memberikan pelayanan konseling yang optimal dan komprehensif sesuai kebutuhan siswa dengan menyediakan program BK yang cocok untuk penanggulangan bullying, seperti menyelenggarakan layanan orientasi, layanan informasi, layanan penyaluran, layanan penempatan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan kelompok konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi dan layanan advokasi. Kemudian guru BK atau konselor bisa membuat modul untuk
bullying di sekolah, membuat model konseling untuk korban bullying, membuat kegiatan konseling teman sebaya, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih saya ucapkan. Sekian pemaparan mengenai laporan yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.